Shalom, sukacita dan damai sejahtera hendaklah ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kami gereja Kristen Rantau, gereja Minang, kehilangan satu lagi seorang tokoh, pendiri, dan orang yang menggagas pelayanan untuk penjangkauan orang-orang Minang, yaitu Bapak Marjohan Rasid. Ketika saya menghadiri pemakaman, datang ke rumah duka dan terus ikut sampai ke pemakaman, saya merenung kembali dan mengingat kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah percakapan pemberitahuan ketika Tuhan Yesus di ruangan atas di sebuah rumah beberapa jam sebelum ia disalibkan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat 1 tadi, "Jangan gelisah hatimu." Para murid tidak yakin tentang masa depan, karena sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang dia akan mengalami penganiayaan, akan disesah, akan dianiaya, akan dibunuh, bahkan disalibkan. Murid-murid jadi merasa tidak punya masa depan. Namun Tuhan Yesus meyakinkan mereka akan kehadirannya dan mengingatkan bahwa mereka akan melihatnya kembali. Katanya kepada mereka, "Di rumah Bapakku," ayat 2 tadi, "banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus bisa saja menggunakan kata-kata lain untuk menggambarkan surga, Bapak Ibu, tapi dia tidak memakai kata-kata yang menggambarkan suatu tempat yang mungkin bisa saja asing bagi kita. Tapi ketika dia mengatakan di rumah Bapakku, kita ingat ini adalah rumah. Kita tahu apa itu rumah, adalah sebuah tempat di mana kita menemukan kasih sayang, di mana kita bisa belajar saling mengasihi dan saling memaafkan, di mana tempat yang selalu kita rindukan. Bahkan dimanapun saudara ada, kemanapun saudara pergi, saudara akan rindu untuk kembali pulang. Itulah rumah. Di dalam rumah ada orang-orang yang kita kasihi, dan di dalam rumah ada orang-orang yang mengasihi. Maka Tuhan Yesus selalu menggambarkan surga adalah sebagai rumah, karena di situ ada Bapa yang mengasihi kita, yang selalu menantikan kedatangan kita. Jadi suatu tempat yang sangat personal, suatu tempat yang sangat pribadi bagi kita. Bapa kita yang di surga menyegarkan kita di sepanjang perjalanan kita. Mungkin di sepanjang kita berada di dunia ini, kita selalu diberikan tempat-tempat yang nyaman, tapi itu bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang kita di dunia, kita disediakan penginapan yang nyaman, rumah-rumah yang bisa kita diami. Tapi ini adalah rumah sementara di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah surga, Bapak Ibu. Tempat kita akan selama-lamanya kita berada bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita bisa bertemu dan melihat Tuhan muka dengan muka. Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 11 menulis begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihat kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa." Meskipun Tuhan memberikan kita tempat yang nyaman, meskipun Tuhan memberikan kita rumah yang enak di dunia ini, meskipun Tuhan memberikan kita lingkungan yang kita di mana bisa beradaptasi, tapi ingatlah, ini adalah tempat sementara. Kita di dunia ini, Rasul Petrus mengatakan, sedang merantau, bukan tempat kita yang abadi. Kemah ini bisa diangkat sewaktu-waktu, bisa dibongkar sewaktu-waktu. Rumah kita yang sesungguhnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia berkata, "Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah tersedia, aku akan kembali untuk menjemput engkau kembali."
rumah kita yang sejati adalah di surga, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan terus-menerus merasa nyaman, jangan terus-menerus merasa kita adalah milik kita ada di sini. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 16, dia bilang ketika dia berdoa kepada Bapaknya menjelang saat-saat kematiannya, Tuhan Yesus berkata, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari surga. Karena saya beberapa kali mengutip perkataan seorang rabi yang mengatakan bahwa ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Roh Kudus hadir ke dalam diri saudara, kita disebut bukan lagi manusia-manusia yang rohani yang mencari pengalaman-pengalaman rohani, tapi kita adalah manusia, makhluk rohani yang mencari, yang hidup di dalam pengalaman manusia. Kalau bahasa keren menggunakan kata begini, we are not human being in spiritual experience, but we are spiritual being in human experience. Kita bukanlah bukanlah manusia yang mencari pengalaman rohani seperti dilakukan oleh banyak gereja orang-orang Kristen yang selalu mencari pengalaman-pengalaman rohani. Benar enggak Bapak Ibu? Kita makhluk rohani yang hidup di dalam pengalaman manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, rindukan teruslah rumah kita yang sedang disiapkan Tuhan dan hiduplah sambil berjaga-jaga agar kita tetap fokus untuk menuruti melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Kelak kita akan bersama-sama kembali. Saya yakin kami juga akan bertemu kembali dengan tokoh-tokoh pendiri Gereja Minang pada masanya nanti. Jangan betah di dunia, saudara. Rindukanlah surga, rindukanlah rumah kita yang sejati. Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rumah yang Kau siapkan saat ini. Dan kami menantikan, kami merindukan untuk bisa segera pulang dan bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.